Hai semua, apa kabar? Kami harap kalian sehat-sehat semua ya. Dikarenakan adanya kendala pandemi COVID-19, maka kami akan mempresentasikan desain skripsi kami melalui video ini. Kami dari kelompok 27 di mata kuliah Riset Akuntansi dan Keuangan. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Patricia Putri Kristopeni dengan nomor pokok mahasiswa 176123899 dan kawan saya Marta Eka Lipini dengan nomor pokok mahasiswa 176123372. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Judul skripsi kami adalah Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Dalam presentasi ini, ada 8 poin penting yang akan kami jelaskan yang berkaitan dengan desain skripsi kami. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, kajian teori. Yang ketujuh, hipotesis. Dan yang kedelapan, metode penelitian. Latar belakang penelitian. Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan dalam industri. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat dicapai. Tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham dalam sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Kenapa? Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik bersifat internal maupun eksternal. Struktur aktiva sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, di mana struktur aktiva merupakan gambaran mengenai komposisi dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada suatu periode tertentu. Perusahaan selalu menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi karena dalam hal tersebut merupakan salah satu pencapaian sukses dalam suatu perusahaan agar dapat memaksimalkan sumber dayanya. Perusahaan subsektor farmasi merupakan perusahaan penghasilan obat-obatan dan produk kesehatan lainnya, di mana di dalam memproduksi produk tentunya ditunjang dengan aktiva tetap yang besar nilainya. Untuk menunjang aktivitas tersebut, maka perusahaan subsektor farmasi membutuhkan modal yang sangat besar agar memiliki nilai perusahaan yang baik. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diajukan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia? Batasan masalah. Agar pembahasan masalah lebih terarah, maka penelitian ini terbatas pada data laporan keuangan yang sudah diaudit pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran aktiva terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi Indonesia. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Yang kedua bagi pembaca. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan menjadi referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian serupa. Yang selanjutnya, kerangka pemikiran. Menurut Sujana pada bukunya tahun 2011 halaman 8, nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari arus kas yang Margareta pada bukunya tahun 2011 halaman 5, nilai perusahaan adalah apabila perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar perusahaan, sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go public nilainya terrealisasi apabila perusahaan akan dijual, total aktiva dan prospek perusahaan, resiko usaha dan lingkungan usaha, dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Eka tahun 2010 menyebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar, dan laba yang tinggi. Ukuran perusahaan atau firm size adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan tingkat aset perusahaan, menurut Mazid dan Sakir pada tahun 2015. Struktur aktiva menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan. Brigham and Earhart 2010 menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang memiliki jaminan terhadap hutang akan lebih mudah mendapatkan hutang daripada perusahaan yang tidak memiliki jaminan. Maui, Kere dan Ratte 2015, struktur aktiva merupakan proporsi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menurut Sujana pada bukunya tahun 2011 di halaman 22. Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama,
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, struktur aktiva berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukuran. Terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari ukuran perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan sama dengan long natural atau total aset. Yang kedua, struktur aktiva yang diukur dengan struktur aktiva sama dengan fixed asset dibagi aset. Yang ketiga, profitabilitas yang diukur dengan net profit margin sama dengan earning after tax dibagi sales. Untuk variabel terikat, terdiri dari nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan price book value sama dengan market price per share dibagi book value per share. Yang ketiga, metode pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia sebanyak 10 perusahaan. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode ordinary least square menggunakan bantuan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 22. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik, yang ketiga, uji multikolinearitas, yang keempat, analisis regresi berganda, yang kelima, uji hipotesis. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi presentasi ini.